Para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sore hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu tentang adab Lailatul Zafaf, di mana seorang suami istri setelah sah menikah dan diakadkan ya di depan penghulu, dan dia sudah juga melaksanakan acara walimah ya pernikahan, maka masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu di malam pertama. Ya, saya yakin semuanya ibu-ibu di sini pernah melewati masa-masa itu, masa-masa yang sangat menegangkan, ya, masa-masa yang sangat malu-malu, ya. Tetapi itulah, ya, tinggal kenangan, ya. Tapi kenangan itu pun, insya Allah, ya, bisa dihadirkan kembali, ya. Dan kita berharap malam-malam kita dengan suami seperti malam pertama, insya Allah. Ya. Nah, tentu ada beberapa adab-adab ya atau etika ya di malam pertama. Dan inilah keindahan agama Islam, kesempurnaan agama Islam, sampai hal seperti ini pun ada aturannya. Ya. Tidak lain adalah untuk memberikan ya arahan atau pedoman, bekal ya, bekal bagi orang yang akan menikah ya, atau misalnya bekal buat anak kita, anak putri kita, mungkin ada yang dilamar atau ada yang menikah sebentar lagi, mungkin kita bisa berikan edukasi pendidikan buat putri kita ya, karena memang pengalaman pertama itu ya belum pernah dilalui oleh ibu gitu kan ya, itu adalah pengalaman yang sangat menegangkan begitu. Baik. Berikut adalah beberapa etika ya, atau adab yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah istihdarun niyatis salihah fin nikah. Hendaknya suami istri menetapkan niat, ya, niat yang baik saat menikah, ya. Niatnya yang paling utama tentu adalah berharap ridha Allah. Ya, selain berharap ridha Allah juga adalah ingin menjaga kesucian, menjaga kehormatan. Ya. Artinya kehormatan ibu diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Siapa itu? Suami. Suami kita itu orang yang berhak menerimanya. Karena ibu itu menjadi milik suaminya. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung ya kaki ya sudah diserahkan oleh orang tua ibu kepada suami baru ya, maka niatkan dalam hati dalam rangka untuk menjaga kehormatan ya, menjaga kehormatan dan juga ingin mendapatkan keberkahan ya. Selain mendapatkan keberkahan juga setelah nikah ibu ya, hitungan argo, tahu argo ibu kalau kita naik taksi kan argonya itu mulai itu bergerak ya, setiap sekian kilometer muncul harga kan gitu ya. Nah setelah menikah ibu, argo pahala itu mulai berputar. Ibu punya argo yang baru tuh ya, beda dengan jomblo dengan yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah itu argonya itu, harganya itu, nilainya itu lebih apa, berlipat-lipat lagi. Karena sekarang ibu mulai punya tugas baru, punya amanah baru. Apa amanahnya? Melayani suami. Masya Allah, ya. Dapat kelipatan harga pahala yang berlipat-lipat lagi. Ya, ibu tidak sadar. Ternyata pahala kita di sisi Allah semakin apa? Terus berputar. Mungkin kita tidak tahu nih. Nilai pahala kita di sisi Allah sudah berapa triliun. Ya. Jangan mengukur uang aja yang ada di dompet, yang ada di ATM. Kita pun harus ya merasa bahagia, barangkali ya pahala kita di sisi Allah sudah berlipat-lipat, bertriliun-triliun, kita tidak tahu berapa nilainya. Ya, berapa tahun ibu berumah tangga sekarang? Ya, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Ya, ada yang 30 tahun. Subhanallah. Itu berapa nilai pahalanya tuh? Mungkin sudah ada yang berganti suami 2 kali, 3 kali gitu kan. Subhanallah gitu. Ya.
Ini menunjukkan apa? Argo pahala terus bergerak. Ya. Ibu kalau niatnya karena Allah, ya, fa innahu tuktab mubada'atuhuma shadaqatan lahuma. Ya, sampai anggota badan ibu bernilai pahala itu. Ya, mungkin selama ini kita melihat mata bisa menghasilkan pahala atau dosa. Ya kan? Telinga bisa menghasilkan pahala atau dosa. Tangan juga sama. Ingat, kemaluan pun bisa menghasilkan apa? Pahala atau dosa. Dan itu menjadi nilai sodakoh. Ya, ibu nggak usah apa? Nggak usah sedih ketika nggak punya uang, nggak bisa sodakoh. Udah aja layani suami, itu udah jadi sedekah itu. Ya, udah jadi sedekah itu. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan di kemaluan kalian itu ada sedekah, ada nilai sedekah. Ya. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajran? Ya Rasulullah, kalau seorang laki-laki atau suami mendatangi istrinya dan menyalurkan syahwatnya, apakah dia bisa mendapatkan pahala? Kemudian Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Bukankah kalau laki-laki itu dia mendatangi perempuan, misalnya perempuan pelacur misalnya, kemudian dia menyalurkan kepada pelacur itu, bukankah dia mendapatkan dosa? Jelas dosa, yaitu pelacur. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajrun. Begitu juga seorang suami jika menyalurkan syahwatnya itu kepada istrinya yang sah, istrinya yang halal, ya, maka dia pun akan mendapatkan apa? Pahala. Dia akan mendapatkan pahala. Ya. Nah, itu diantara ya adab ya ketika di malam pertama. Niatkan ya karena Allah Subhanahu wa taala.